Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah Masjid Raya Al-Mukhlisin, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat pertama di tahun 1443 Hijriah, Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan ruhani kita, Allah masih memberikan kita taufiknya sehingga kita mau dan mampu menjalankan perintah-perintahnya dan mampu meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaatnya serta memasuki surga Allah bersamanya. Saudara Al-Fakir berpesan untuk diri dan saudara-saudara sekalian, mari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin mampu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya panjangnya umur kita sampai hari ini, karena sesungguhnya selamat dan sehatnya kita sampai hari ini, semua itu merupakan pemberian karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita semuanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini artinya kita diperingatkan oleh Allah supaya selalu mengintrospeksi diri kita. Hari ini 1443 Hijriah, kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di saat dimana ribuan bahkan jutaan saudara-saudara kita yang telah wafat, yang telah meninggalkan kita, baik itu dengan penyakit lain maupun akibat virus corona. Tetapi alhamdulillah kita sampai hari ini masih dikasih kesempatan untuk hidup. Hakikatnya itu semua adalah merupakan karunia Allah, tetapi juga merupakan ujian bagi kita. Mampukah kita bersyukur? Atau juga barangkali kita masih dikasih kesempatan oleh Allah supaya kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya umur yang panjang itu bukan berarti merupakan kebebasan kita. Umur yang panjang itu bukan berarti lalu membuat kita lalai. Umur yang panjang itu tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Tentu saja umur yang panjang itu jauh lebih panjang hisabnya nanti di hari kiamat ketimbang orang yang umurnya tidak panjang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Kata Kanjeng Nabi, tidak akan beranjak kedua langkah hambaku nanti di hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afna, sehingga kita dipertanyakan oleh Allah, diminta pertanggungjawaban, umur yang panjang itu kita habiskan untuk apa? Kalau dalam matematis mazhab Imam Syafi'i, orang akan dihisab mulai dia akil balik sampai dia mati. Kalau akil baliknya orang-orang Indonesia umpamanya serata-ratanya 15 tahun baru balik, maka sehingga ketika dia berumur 60 tahun, 60 tahun itu dikurangi 15 tahun, maka selebihnya akan diperhitungkan selama 45 tahun itu lebih banyak maksiatnya apa lebih banyak ibadahnya. Makna yang pertama kita harus perhitungkan bahwa kalaupun kita dikasih umur panjang, tetapi umur yang panjang itu tidak kita pakai untuk beribadah, tetapi justru lebih banyak kita pergunakan untuk berbuat maksiat, maka orang seperti ini sebagaimana disinyarar oleh hadis Nabi yang lain, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang tetapi baik amal perbuatannya, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang dikasih kesempatan umur panjang tetapi maksiat lebih banyak dia lakukan. Naudzubillah. Bahkan kata Nabi, man atat alaihi arba'una sanah walam yaghlib khairuhu syarruh falyatahajjar ilan nar. Barang siapa yang dikasih kesempatan hidup sampai usianya 40 tahun tetapi amal baiknya tidak mampu mengalahkan amal buruknya, orang seperti ini lemparkan saja ke neraka. Jadi sesungguhnya ketika kita dikasih umur panjang, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk bertaubat bagi yang masih banyak berbuat maksiatnya ketimbang amal baiknya. Karena umur yang panjang itu konsekuensinya hisabnya pun akan panjang sepanjang umur yang telah dia miliki. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan akan diminta pertanggungjawaban yang kedua tentang ilmunya. Sudahkah dia amalkan? Saya yakin setiap umat Islam di Indonesia tahu kalau sholat itu wajib. Saya yakin semua umat Islam di Indonesia ini tahu kalau minum minuman keras itu haram. Saya yakin umat Islam di Indonesia semuanya tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Saya yakin seluruh umat Islam Indonesia tahu kalau berzina itu haram. Sesungguhnya mayoritas tahu mana yang wajib, mana yang haram, tetapi tidak sedikit justru orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haram ketimbang menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, ini halal, ini haram, kalau ilmu tersebut dia tidak amalkan, nanti di akhirat pun dia akan dihisab, dan itu akan membelenggu dia untuk memasuki surga Allah Jannatun Naim jika dia tidak bertaubat semasa hidupnya ketika dia telah menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan haram. Yang ketiga, wa an malihi ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di padang mahsyar yang nomor 3 adalah tentang harta. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan untuk apa harta itu dia tasarrufkan. Ada harta cara mendapatkannya halal, narik ojek online sehari penuh halal, tetapi setelah dapat duit dia pakai untuk beli minuman keras. Cara mendapatkannya halal, dia tasarrufkan dengan cara yang haram, saqahu ilan nar. Harta yang seperti ini akan mendorong pemiliknya masuk neraka. Yang kedua, ada harta yang cara mendapatkannya halal, haram, tetapi dia tasarrufkan dengan cara yang halal. Misalnya dia dapat duit dengan cara berjudi, dia dapat duit dengan cara menipu, dia dapat duit dengan cara korupsi,
tetapi dia pakai nyumbang masjid, dia pakai untuk nyumbang yatim piatu, boleh jadi pendapat ulama bagi si penerima tidak masalah. Tetapi bagi orang yang menginfakkan hartanya dari harta yang haram, haba'am mansura, sia-sia, tidak akan mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, harta yang cara dia mendapatkannya haram, dia pakai untuk cara yang haram. Dia dapat harta dari berjudi, dia dapat harta dari menipu, dia dapat harta dari korupsi. Setelah dapat harta, dia pakai untuk melacur, dia pakai untuk berjudi, dia pakai untuk membeli minuman keras. Maka itu duit jin dimakan setan istilahnya, atau duit haram dipakai untuk yang haram. Saqahu ilan nar, mendorong orang tersebut masuk ke neraka. Yang terakhir, harta yang dia dapatkan dengan cara yang halal, dia tasarrufkan dengan cara yang halal. Dapat duit dari kerja keras banting tulang, ngojek online, dapat duit, akhirnya dia bagikan sebagian dari yang dia dapatkan untuk masuk kotak amal Masjid Raya Al-Mukhlisin. Dia pakai untuk nyumbang yatim piatu, dia pakai untuk nyumbang pengajian. Maka harta yang seperti ini akan membuat si pemiliknya, mendorong si pemiliknya masuk surga Jannatun Naim. Apalagi di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Rajab berpendapat yang dimaksud dimuliakan di sini adalah barang siapa yang beribadah perbuatan yang baik karena Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, orang yang bermaksiat di bulan mulia ini, dosanya pun akan dilipat gandakan. Karena itu di bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan ini, perbanyaklah untuk berbuat baik terkait dengan harta yang engkau dapatkan. Carilah harta yang halal, lalu sumbangkan dan sedekahkan sebagian untuk kepentingan sabilillah. Salah satunya dengan memasukkan ke kotak amal masjid kita. Saudara, yang terakhir, wa an jismihi fi ma'ablah, tentang fisik tubuh kita, dari mulai ujung rambut kepala kita sampai kuku kaki kita, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jidat kita yang kita miliki ini, sudahkah lebih banyak kita pakai untuk bersujud? Tangan kita yang kita miliki ini, sudahkah lebih banyak untuk menulis, chatting, bikin status yang membuat orang lain menjadi lebih dekat kepada Allah? Atau jangan-jangan jari jemari kita, jempol kita ini lebih banyak sering nge-share berita-berita dusta, berita-berita hoax? Karena sesungguhnya ketika seseorang menerima berita dari orang lain, sesungguhnya mesti disinyalir dulu, mesti difilter dulu. Tidak boleh kita menerima berita dari orang lain lalu kita langsung share kepada orang lain tanpa mengetahui apakah itu benar ataukah itu dusta. Kalau ternyata itu benar dan kita tahu kebenarnya untuk kebaikan orang banyak, maka dengan meng-share berita tersebut, maka membuat kita juga mendapatkan amal jariah. Karena kita share ke orang lain akan nge-share ke orang lain nge-share lagi ke orang lain, berbagi kebaikan dengan cara jariah. Tapi sebaliknya, kalau berita itu ternyata berita dusta yang akan menimbulkan keresahan umat, yang akan menimbulkan pertikaian di antar manusia, maka itu adalah berita hoax dan berita dusta. Kalau kita mengirim kepada orang lain, berarti kita menyebarkan kedustaan, lalu menimbulkan keributan, maka kita ikut andil berbuat keributan, berarti dosa jariah. Karena itu saudara-saudara sekalian, di tahun 1443 ini Al-Fakir mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk lebih teliti kembali dalam rangka berpikir, bertindak hanya semata-mata karena Allah dan demi kebaikan. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil wilayah wa inna na'udzubika min syarri hadhil wilayah wa inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilal ahwal khawil halana ila ahsanil ahwal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa ustadzatina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma akthir malana wa barik lana fima a'taitana wa tawwil umrana fi ta'atika wa fi sihah wal afiyah waghfir lana dhunubana wastur uyubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.